Temu Bang Effendi langsung bawaannya, duh, udah gemeter gitu kan. Ada ya intinya ada Malina juga lah gitu kan. Tiba-tiba nongol nih yang satu, yang ini Mbak Vero gitu. Pokoknya ya puji Tuhan lah. Yang sebelum dan sesudah itu berubah 300. Ketemu Bang Effendi langsung bawaannya, duh, udah gemeter gitu kan. Ada ya intinya ada Malina juga lah gitu kan. Tiba-tiba nongol nih yang satu, yang ini Mbak Vero gitu. Pokoknya ya puji Tuhan lah. Yang sebelum dan sesudah itu berubah 360 derajat. Jadi yang tadinya orang yang tipikal nggak mau berbaur, jadi sekarang udah bisa berbaur. Puji Tuhan. Itu yang saya rasakan. Itu dampak dari Roh Kudus itu. Bahkan yang lebih parah itu sebelum ini, istrinya Bang Effendi diusir dari belakang, disuruh ke belakang. Betul. Takutan dia, udah gemeteran duluan. Iya, saya malah sama Malina, udah itu aja istrinya Bang Effendi suruh ke belakang aja. Bang Effendi galau berat, yang tadinya nyupirnya slow nyantai, jadi dipelani agak cepet ya, dipelanin nyupirnya tuh. Ya intinya ada perubahan secara drastis lah gitu. Maksudnya perubahan tuh saya sebelum menyelam, makanya sebelum itu juga kan saya berdoa gitu kan, semoga segala keluh kesah yang ada dalam diri saya itu dihilangkan dan bisa menjadi hamba pemaaf gitu aja. Amin. Amin, amin. Setelah itu rasanya tuh plong banget gitu. Nah, sekarang nih Raji, tugas kamu kalau orang dalam oh maaf Andre, aduh keceplos ya Allah. Nah Andre, gini Andre, sekarang kalau orang Katolik bilang itu namanya devosi ya, devosi. Dalam sebuah devosi itu kita merenungkan yang namanya sebuah ziarah rohani. Ziarah rohani kamu ini panjang, penuh kerikil. Nah ini yang kamu harus mempersiapkan diri untuk mencapai untuk mencapai puncak Golgota itu. Dalam sebuah ziarah rohani itu kamu banyak kerikil, banyak tantangan, banyak hujatan, banyak pertanyaan. Itu pasti. Dan kamu harus mempersiapkan diri di situ. Ini yang kami bicarakan dari tadi. Mempersiapkan diri ini dalam arti poin pertama, lepaskan pengampunan dalam diri kamu. Minta Tuhan agar tidak ada akar pahit dalam hati kamu. Itu yang paling pertama. Kemudian, kedua, kalau kamu mau dipakai Tuhan, itu caranya. Kemudian, hal berikutnya adalah kamu harus memahami tentang kebagaimanaan Allah di dalam Tritunggal itu. Supaya ketika orang bertanya tentang iman kamu sanggup menjelaskan. Karena ada dampaknya. Yang mau kita kabarkan ini adalah tentang siapa Allah, siapa Yesus. Kamu harus mampu. Ini kerikil-kerikil pahit nih. Ketika orang tanya, Tuhan kamu ada 3, bagaimana kamu menjelaskan tentang keesahan dari Allah? Tentang siapa Yesus Kristus? Yang betul-betul yang maha pengasih, yang maha penyayang. Itu yang kamu harus, kerikilnya itu, ziarah rohani kamu itu yang harus kamu betul-betul mantapkan. Saya sih sebegitu aja. Bro Andreas, aku belum sempat mengucapkan selamat ya. Ada ayah Sarli, tayang. Enggak, aku terus terang, aku dari kemarin juga aku kerja terus, dan kemarin kan ke gereja, terus juga aku sebetulnya sampai ketiduran di gereja, terus terang aja gitu ya, saking capeknya aku kerja itu ya. Nah jadi aku nggak sempat ini, tadinya pengen nelfonin kamu, pengen video call gitu, tapi begini ya, aku cuma mau bilang kamu sekarang adalah warga kerajaan Allah.
kamu adalah imamat rajani ya. Dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9, Bang RK bisa tunjukin ya. Siap. Kalau Pak Tosi itu saya langsung semangat itu. Nice ya, ya. Nah, Saya dengan ini Pak Tosi ini kamu paling harus senang. kamu harus tahu ya jati diri kamu ya. Ini saya suka ada satu lagu ya yang eh, ada satu lagu yang judulnya You Needed Me itu, yang nyanyi itu Anne Murray. Saya suka banget lagu itu. Lagu itu sebetulnya menceritakan tentang kasih Yesus ya. Bagaimana dia itu menempatkan kita di posisi yang terhormat, posisi yang tertinggi ya. Jadi kita itu kalau dunia bakal mencemooh kita, mereka bilang kamu nggak bakal mampu, kamu masih Amin. apalah, kamu ya. Tapi Yesus bilang kamu itu kamu berharga ya. Jadi Yesus sendiri mengatakan ya, ini tolong dibacakan ini dari surat Petrus ya, surat Rasul Petrus ya, Saya bacakan Bang Eri. atau oke. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan bangsa yang kudus, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, Andreas, kepada terangnya yang ajaib. Aja ya. Nah, aku cuma mau bilang gini, di dalam kehidupan manusia itu ada 2 hari yang paling penting buat setiap manusia. Pertama adalah hari dia lahir, itu penting. Yang kedua itu hari apa? Jadi bukan hari kematian. Kalau mati, orang udah mati ya udah kubur, nggak ada gunanya lagi. Dan apapun yang mereka lakukan setelah mati itu udah nggak berguna lagi ya. Nah, hari yang kedua sangat penting buat seorang manusia adalah waktu dia mengerti kenapa dia dilahirkan ya. Tuhan punya rencana khusus buat kamu ya, Andreas ya. Sama seperti ya Simon Petrus juga, Simon tadinya nama kecilnya kan Simon ya, dia diganti nama jadi Petrus ya. Waktu dia namanya masih Simon, dia itu seorang nelayan dan dia juga seorang yang pengecut, dia penakut, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi waktu dia sudah dipanggil, dia Petrus ya. Dan waktu Roh Kudus tercurah, dia berkhotbah sampai 3.000 orang pada hari itu bertobat. 3.000 orang. Saya percaya Tuhan punya rencana besar buat kamu, Andreas. Karena saya lihat kamu punya skill khusus ya, skill talenta khusus yang bahkan dari teman-teman dari RT 6 juga nggak punya gitu ya. Kamu itu seorang yang saya bilang rajin, kamu teliti, taat, yang rajin belajar gitu. Makanya didikan kamu selama ini juga membentuk kamu ya. Saya dengar kamu baca Al-Quran itu benar-benar lafalnya itu enak banget didengar gitu ya. Nah, karena iya benar, karena dia beda dengan yang lain. Yang lain itu cuma asal-asalan gitu, dan mereka juga nggak ngerti artinya. Kalau dia ini ngerti banget ya. Tapi Tuhan punya rencana khusus ya, dengan kemampuan yang seperti itu Tuhan punya rencana khusus. Nah, sama seperti Ibu Fadilah juga, dia itu bisa menyanyikan lagu-lagu rohani dalam bahasa Arab. Wah, itu saya senang banget itu dengarnya. Nah, saya cuma terakhir saya mau kasih satu ayat buat kamu pegang seumur hidup kamu, di Matius pasal 11 ayat 28. Waktu kamu susah, waktu kamu sedih, waktu kamu itu dihujat sama orang ya, kamu ingat ini. Waktu kamu itu ngerasa kamu punya beban yang berat sekali ya. Matius 11 ayat 28 dan 29. Ini buat kamu. Kamu ingat seumur hidup kamu pegang gitu. Ya. Kamu boleh catat. Ya. 11 ayat 28, firman Tuhan, marilah Kepadaku kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. pikulah, Dan pikulah Ikulah yang kupasangkan dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. ya, jadi nanti Andreas ya, sebelum kamu bisa melangkah, kamu harus mencabut dulu duri yang menancap di kaki kamu ya.
Kalau enggak, kamu akan terus bawa itu sepanjang hidup kamu. Kamu nggak bisa jalan. Jangan bermimpi kamu bisa lari. Jangan bermimpi kita itu bisa berlari ya. Jalan pun sakit. Kamu harus cabut dulu duri yang menancap. Ya, tapi semuanya ini Tuhan yang memberi kamu kelegaan. Tuhan yang memberikan semua apa ya yang kamu butuhkan, apa yang kamu cari itu cuma ada di dalam Yesus ya. Itu aja ya. Amin. Luar biasa. Iya, Mungkin buat saya cuman mau bilang, saya cuman mau ngomong ya sama Bang RK. Tolong ya, kalau senyum tuh jangan terlalu manis, bahaya yang dibawa itu. Aduh, Masya Allah. ya mungkin buat saudara Ini ya. kita Andreas, Iya. ya Ya, ini Pak kan Kinder. bayi yang lahir baru. Masih banyak saudara-saudara kita, ya bahkan kalau saya bilang kamu ini sekarang menjadi selebritas rohani. Karena beberapa channel mengangkat topik mengenai pembaptisan kamu ini. Kita hanya mengatakan puji Tuhan, kamu sudah keluar dari kegelapan dan sudah masuk ke dalam terang Kristus. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Tosi Kagi, bahwa jalan ke depan ini mungkin tidak semulus yang kamu dambakan, tidak semulus yang kamu harapkan. Banyak kerikil-kerikil yang akan dilewati, banyak jurang yang harus dilewati. Pesan kita hanya satu, tetaplah bertekun dalam doa, dan tetaplah sekali Kristus tetap Kristus. Karena hidup adalah Amin. bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali kita masuk ke dalam kerajaan surga, jangan mau keluar lagi. Ya, tadi Bu Fadilah sudah menyampaikan, sebaiknya belajar dulu. Pelajari apa itu firman yang disampaikan Tuhan Yesus dan bagaimana firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu yang paling penting. Ya. Iya, betul. Jangan nanti akhirnya hanya mencari kesalahan-kesalahan imanmu terdahulu. Ya. Itu kan juga tidak bagus. Ya. Ya, kalau misalnya dalam hal diskusi kamu menyampaikan imanmu terdahulu karena kamu memahaminya, itu adalah suatu kelebihan yang kamu bisa Komparasi. dapatkan, ya kan? Tetapi intinya bukan itu. Intinya bukan menjatuhkan iman sebelumnya. Kalau seperti itu, apa bedanya dengan Kainama, dengan Donditan, dengan Yahya Waloni, dengan Moko Ginta? Ya. Kan nggak ada bedanya. Karena mereka ketika ditanyakan mengenai imannya yang sekarang, mereka pun tidak paham. Yang mereka paham adalah menjelek-jelekkan imannya yang terdahulu. Betul. Akhirnya orang beranggapan, oh ini mungkin ada akar pahit di imannya yang terdahulu. Makanya dia pindah. Mungkin ada dendam yang tidak terselesaikan. Ya, Tuhan itu sebetulnya mengharapkan kita menjadi pekabar Injil dengan mengabarkan berita sukacita dari Injil itu. Ya, bagaimana Kristus itu menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Itu yang paling penting sebetulnya. Ya. Dan cerita lama mengenai iman terdahulu, ya lambat laun kan pasti akan dilupakan dan ditinggalkan, gitu ya. Ya. Iya, betul. Itu kelebihanmu sekarang ini kan mengerti bahasa Arab, bisa baca Arab. Itu sesuatu yang mungkin juga dikhawatirkan oleh saudara-saudaramu seakidah terdahulu. Ini kalau sudah masuk Kristen dibongkar habis kita punya ajaran, kan gitu. Ya, tapi kita kan tidak ke sana arahnya ya. Tidak ke sana arahnya. Nah, sekarang ini kalau saya lihat mungkin lagi masa-masa euforia karena baru baptis nih. Padahal pada saat kita baptis itu kita diminta menyangkal diri. Yes. Beratnya di situ. Itu yang paling berat sebetulnya. Kita menyangkal diri kita
menyangkal keakuan kita. Karena hidup kita itu adalah bagi Kristus.